Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang Bu. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu lagi ya ibu-ibu ya pada modul ke-6 ya. Modul ke-6 tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil ya. Nah, kemarin itu kita belajar tentang bagaimana melakukan stimulasi ya ibu-ibu ya kepada anak kita. Baik ibu-ibu, sebelum saya memberikan materi ini, kalau materi yang kelima tadi diberikan oleh Ibu Amel ya Bu ya. Nah sekarang yang memberikan materi ini adalah Ibu Dania ya. Saya perkenalkan, nama saya Dania dan saya bekerja di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera. Baik ibu-ibu, kita sudah pasang ya name tag ibu-ibu, tadi sudah terpasang, ada Ibu Yola, ada Ibu Dwi, ada Ibu Febi, Ibu Aulia, Ibu Dinda, dan Ibu Imel ya. Nah nanti kita akan belajar bersama di sini ya ibu-ibu ya. Kita hanya belajar bersama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu jangan merasa ini guru dengan murid, tidak ya. Ya, tetapi kita sama-sama di sini ya ibu-ibu ya. Dan materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, sangat dekat sekali ya karena kita membahas tentang diri kita sesungguhnya ya, tentang diri kita dan anak-anak kita di rumah. Baik ibu-ibu, sebelum kita memulai materi ini, kita berdiri dulu yuk. Ya, biar kita enjoy ya. Biar kita enjoy, biar kita relax ya. Kita harus bahagia ya ibu-ibu ya. Iya. Bu Yola bahagia ya? Iya, harus dong ya. Coba kita tepuk tangan dulu deh, biar ada energi bahagia kita keluar. Ibu-ibu masih ingat nggak lagu kita waktu kecil dulu? Aku Anak Sehat. Ingat Bu. Ya, nah kita cobakan ya. Ya, 1, 2, 3 dengan gerakan. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Oke ibu-ibu, terima kasih ibu-ibu ya. Ibu-ibu semangat dong ya. Ya semangat ibu-ibu ya. Atau ibu-ibu karena pakai masker kali ya Mel ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah karena memang kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Baik ibu-ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Ibu-ibu sudah mengapresiasi, sudah ikut bernyanyi, membuat suasana kita lebih rileks lagi ya. Oke, ibu-ibu, sebelum kita menyampaikan materi ini, kira-kira sudah ibu laksanakan janji diri yang kita bikin pada bulan yang lalu? Sudah Bu. Sudah ya. Kalau Ibu Imel, apa yang Ibu lakukan kepada anaknya? Kan anak saya itu umur 1-2 tahun Bu. Ya. Jadi di dalam janji diri kemarin saya buat anak saya ajari makan sendiri Bu. Wih, luar biasa sudah ya. Saya praktekkan Bu. Sudah dipraktekkan ya Bu? Ayahnya juga Bu nemenin gitu Bu. Wih, oke, terima kasih, tepuk tangan Bu Imel ya. Iya. Kalau Ibu Dwi, sudah memberikan stimulasi kepada anaknya? Belum Bu. Belum. Kenapa? Suaminya sibuk Bu, pulang kerja udah capek. Oh, pulang kerja udah capek ya. Kalau Ibu Dwi sendiri ada? Ada Bu. Ada ya. Nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa. Yang penting Ibu Dwi menyampaikan ya Bu ya kepada suaminya supaya juga ikut melakukan stimulasi kepada anak kita karena ini sangat penting loh ibu-ibu ya untuk tumbuh kembang anak kita ya. Kemudian kalau Ibu Aulia sudah? Sudah Bu. Sudah. Seperti apa Bu? Anaknya diajak main-main sama lingkungan sekitar. Oh, mengajak anak-anak bermain di lingkungan sekitar ya.
memperkenalkan, bersosialisasi dengan teman-temannya ya Ibu ya. Bagus sekali. Oke, apresiasi untuk kita semua ya. Iya, luar biasa ya. Oke Ibu, sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dan pemenuhan gizi ya, pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah ya, nah ibu-ibu ya, ibu-ibu kan sudah mendapat bantuan ya dari pemerintah ya, bantuan sosial yang bisa kita gunakan untuk gizi kita yang sedang hamil ya. Nah, Ibu Dinda kan sekarang lagi hamil ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya Ibu Dinda ya untuk membeli bahan-bahan kebutuhan gizi kita, sehingga gizi anak yang ada dalam kandungan kita bisa mendapatkan gizi yang baik ya, gizi yang baik. Nah, sehingga dia nanti tumbuh kembangnya baik, tidak stunting ya, tidak stunting. Karena faktor gizi ini sangat berperan sekali ya, sangat berperan sekali untuk tumbuh kembang anak kita ya. Kalau gizi ini tidak baik ya, asal-asalan saja, tidak cukup, tidak seimbang ya, nah itu bisa menimbulkan anak-anak kita yang stunting ya. Stunting ini adalah gagal tumbuh ibu-ibu ya, gagal tumbuh. Pasti kita semua di sini kepingin anak-anak kita baik ibu-ibu ya. Nah, jadi ini nanti kita jelaskan ini ibu ya. Kemudian jenis bantuan ya, jenis bantuan yang diberikan kira-kira apa ibu? Yang diberikan kemarin? Ada apa? Beras ya, telur, apa lagi Bu Mel? Minyak goreng. Minyak goreng. Saya juga beli tempe, Bu. Oh, beli tempe juga, tahu ya. Jadi cukuplah ya. Nah, jadi ada sayur mayurnya juga. Dan ini ibu-ibu ya, semuanya ada di sekitar kita ya Bu ya. Ya enggak? Nah, kalau Ibu Iola itu nanam apa di rumah? Tanam jagung. Jagung. Tanam ubi-ubian. Ubi-ubian ya, nah luar biasa sekali. Ini bisa pengganti karbohidrat kita juga ya. Nah ibu hamil kadang-kadang kan mereka kan sulit makan ya. Jadi jenis karbohidrat itu juga banyak ya. Jenis karbohidrat. Allah Maha Kuasa sekali ya, Maha baik sekali ya. Jadi kalau kita mungkin tidak bisa makan nasi ya, mungkin mual atau apa, tapi kita masih bisa kita makan jagung, makan ubi-ubian, kemudian makan apa lagi, makan sagu atau apa ya, tepung-tepungan, itu masih berbau karbohidrat ya. Nah ini yang dibantu oleh pemerintah ya. Nah manfaat dari bantuan ini jelas ya, jelas ini bisa ibu gunakan untuk kebutuhan gizi tadi yang kita sampaikan tadi, dan ini kita belikan di e-warung ya yang sudah ditunjuk oleh Bank Himbara ya. Nah ini bisa ibu belikan di sana dan dimanfaatkan di sana ya melalui kartu KKS. Jadi dia tidak berbentuk, ya ibu-ibu pasti tahu ya, tidak berbentuk uang tunai ya, tetapi namanya uang elektronik namanya ya. Jadi bisa dimanfaatkan dengan memakai kartu KKS tersebut. Ibu-ibu pasti paham. Oke, sekarang kita melihat ya, mengidentifikasi bahan pangan apa saja yang ada di sekitar kita ya. Nah, kalau tadi ibu apa sudah ada jagung ya, ada jagung, ada umbi-umbian. Kemudian di tempat Ibu Dinda nanam sayurnya kira-kira ada nggak nanam sayur atau beli di warung aja Bu? Sayur kangkung Bu, saya Bu. Kangkung, nanam kangkung. Nanam kangkung, luar biasa sekali ya ibu. Kalau Ibu Aulia? Saya biasanya nanam bayam, Bu. Bayam ya, juga bisa tabula pot ya kalau nggak salah saya ya, tanaman dalam pot ya. Kalau Ibu Amel? Di rumah saya itu ada pohon pepaya Bu. Nah daunnya saya sering bikin urap Bu. Ya Allah, ya luar biasa. Itu enak banget pakai sambal terasi. Iya. Pasti udah saya pernah kebayang enaknya ini ya. Kalau Ibu Feby? Saya nanam itu, Bu. Nanam buah pepaya, Bu. Buah pepaya ya. Nah semuanya makanan-makanan bergizi ini sesungguhnya ada di lingkungan kita ya ibu-ibu ya. Nah kemudian nanti ibu-ibu ibu-ibu akan saya bagi ya menjadi 3 kelompok ya ibu-ibu ya. Kalau ini dua-dua ya kelompok makanan karbohidrat ya. Kemudian kelompok Ibu Aulia dengan Ibu Feby itu protein ya.
protein hewani, kemudian Ibu Imel dan Ibu Dinda itu nabati ya. Nah jadi nanti kita ibu-ibu berdiskusi ini ya, berdiskusi. Nanti saya akan membagikan kertas ini ya, kertas ini. Ya. Nah, silakan diambil ibu-ibu ya, kertasnya sudah ada di sini ya, kelompoknya ya. Nanti ibu-ibu ya, setelah ibu-ibu bisa menuliskan di kelompoknya di sini, nanti ditempel di sini ya ibu ya. Assalamualaikum, Pak. Tempel. Iya, Pak. Siapa? Ya, identifikasi aja deh ibu-ibu ya, makanan bergizi yang ada di sekitar kita ya. Kita tidak usah mikir-mikir yang di supermarket deh ya. Ya, untuk bergizi itu ibu-ibu tidak harus mahal, ya, tidak harus mahal, tetapi sangat bermanfaat bagi kita dan keluarga. Oke, disilakan ditempel Bu Mel. Ya, tempel ya. Silakan Ibu Aulia. Luar biasa sekali ibu-ibu ini ya, semangat sekali ya. Semangat sekali. Saya yakin dan percaya ini anak-anak ibu-ibu ini pasti sehat-sehat dan cerdas serta tinggi gitu ya. Oke, silakan Ibu baring aja, nggak apa-apa ya, baring ya, nempelnya. Yang karbohidrat siapa yuk? Ya. Sayuran? Ya. Ayo. Luar biasa ya ibu-ibunya ya. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua ya. Iya. Terima kasih kepada ibu-ibu ya yang sudah berkontribusi ya, memberikan pendapatnya ya tentang isi piring kita ya. Isi piring kita mungkin tidak harus semua seperti ini ya, misalnya di dalam piring kita ada jagung, ada beras, nggak begitu ya, tetapi salah satu ya ibu-ibu ya. Nah, kalau karbohidrat gunanya untuk apa ibu-ibu? Sumber energi, Bu. Sumber energi bagi kita ya Bu Imel ya. Terus untuk apa lagi kegunaan karbohidrat ini? Fungsinya supaya kita ada tenaga, energi ya, kemudian juga proses kita berpikir ya. Jadi sangat disarankan ya ibu-ibu ya, kita ini setiap pagi itu kita harus sarapan pagi dulu ya, sarapan pagi dulu sehingga kita punya energi ya, sehingga kita bisa berpikir, punya tenaga gitu. Dan ini juga harus ibu biasakan kepada anak-anak kita sebelum berangkat sekolah, itu harus sarapan pagi dulu ya ibu-ibu ya. Kemudian kalau sayuran-sayuran ini gunanya untuk apa di tubuh kita? Untuk memperlancar metabolisme, Bu. Iya, luar biasa sekali Ibu Imel. Tepuk tangan Bu Mel ya, memperlancar metabolisme. Kemudian kalau lauk pauk untuk apa itu Ibu Dewi? Lauk pauk ini untuk apa di tubuh kita? Aduh, siapa yang bisa? Ayo. Untuk memperbaiki sel-sel saraf Luar biasa untuk sel-sel tubuh kita ya, karena
apa namanya di tubuh kita ini ada sel-sel yang mati juga ya, dan itu diganti dengan makanan lauk pauk yang kita makan ya, dan ikan asin juga di sini ya. Nah kemudian buah-buahan itu untuk apa itu ibu-ibu? Di samping memperlancar metabolisme juga ya Bu Mel ya, kayak pepaya, pisang ya. Di samping itu untuk apa lagi? Buah-buahan banyak mengandung vitamin Bu, Iya, luar bisa biasa, untuk ya. membuat kulit cerah, Cerah, ya. kencang, Iya, ini ibu-ibu awet ini. muda kayak saya Iya, gitu loh. luar biasa ya. Nah ini ibu-ibu ini cantik ya. Karena apa? Karena sering makan buah-buahan juga. Di situ ada vitamin, mineral. Di dalam pepaya ada vitamin C-nya juga kan ya. Nah di dalam pisang ada juga vitamin apa? Pisang. Mineralnya juga ada kali ya. Nah, pisang ya, seperti yang di belakang Ibu Mel itu loh ya. Ya ada pisangnya. Nah ini semuanya ibu-ibu ya. Bahan makanan yang ini ya, bahan makanan yang ibu tempel di sini, ini ada sekeliling kita kan ya. Nah kalau ibu-ibu tanam di rumah ya, di samping untuk kita, kalau banyak kayak Ibu Dinda tadi menanamnya di kolam mungkin ya, di kolam. Nah itu kan untuk kebutuhan kita nggak sebanyak itu ya Bu Dinda ya, dan itu bisa kita jual juga untuk menambah pendapatan keluarga kita ya. Nah ini juga ya, semuanya bermanfaat, jadi tidak harus mahal ya ibu-ibu ya untuk kita memenuhi gizi ini. Nah gizi yang seimbang yang kita makan ya, untuk apalagi ketika kita hamil, nah ini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak kita ya ibu-ibu ya, dan juga bagi kita dan keluarga kita. Nah ini ibu-ibu ada kan mengkonsumsi ini semua kan ya, walaupun mungkin tidak ya, kalau tidak mungkin kalau Ibu Dinda lagi hamil kemudian apa namanya mual ya Bu ya kita ya, tapi maunya kita bisa makan jagung, kita makan jagung ya, jangan sampai tidak makan ya, jangan sampai tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti ini, tetapi kita cari alternatif ya Ibu ya. Kalau kita nggak suka, aduh lagi ini makan ayam gitu kan, tapi ada di sekitar kita ikan ya, nah kita ganti dengan ikan ya. Tahu, tempe sangat bermanfaat sekali ya ibu-ibu ya. Nah ini apa namanya, bantuan-bantuan pemerintah ya, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini bisa ibu beli di e-warung ya, ibu beli di e-warung dan bisa dimanfaatkan di keluarga kita. Seandainya kita mungkin tidak bisa apa namanya menanam di rumah, tetapi ada dekat rumah kita e-warung, tetapi sangat dimanfaatkan bahan-bahan ya, bahan-bahan pangan yang ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita ya. Nah ini sangat bermanfaat bagi kita dalam tumbuh kembang anak-anak kita ya. Sampai di sini paham ibu-ibu? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Coba dulu tanya aja Bu ya, kalau apa namanya, kalau belum paham ya, kalau belum paham silakan ditanyakan. Oke, berarti ibu-ibu ini sudah paham ya. Oke ibu-ibu, tadi sekarang kita agak menyinggung sedikit tentang ini ya, makanan untuk anak kita, anak balita kita di rumah. Tadi ada Yola punya anak usia 2 tahun ya. Itu Ibu Yola kasih apa anaknya? Kasih makan bubur gitu Bu, yang Lembek. ya yang lembek. Ya, tapi sudah kalau usia 2 tahun harus diperkenalkan lagi ya Ibu Yola ya dengan makanan kita gitu ya, dengan makanan kita. Nah ibu-ibu, kalau Ibu Aulia anaknya usia 1 tahun sekarang ya, Ya, Bu. dikasih makanan apa Bu Aulia? Udah dicoba kasih makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran ya, ya. Kalau Ibu Imel yang usia 7 bulan itu dikasih makanan apa Bu? Dikasih makanan pendamping ASI Bu. Pendamping ASI ya. Ya. Ya, itu seperti apa itu Bu? Mungkin bisa kita buat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contoh bayam yang kita tanam tadi bisa kita gunakan. Kemudian saya kemarin juga dapat hati ayam dari kakak Bu. Jadi saya campur hati ayam, campur bayam, campur beras, campur wortel. Terus Kemudian dibanyak-banyakin, disaring ya. Disaring pakai saringan kawat itu loh ibu-ibu ya. Nah ini ibu-ibu kita apa namanya, kita harus memang untuk mendapatkan anak yang sehat ya, yang tangguh, yang kuat, yang tidak stunting, yang cerdas ya. Nah ini memang kita harus kerja keras ibu-ibu ya. Dan itu kita saring makanan, jangan beli makanan yang mengandung MSG ibu-ibu ya. Nah mengolahnya juga mudah loh ibu-ibu, merebus aja, direbus atau di apa namanya,
kukus ya, dikukus. Itu gampang loh ibu-ibu ya. Jadi jangan yang apa namanya, sekarang kan ada bubur-bubur instan itu ya, ada apalagi mie instan, jangan ya Bu ya. Nah ini tidak baik untuk anak kita. MSG itu ibu-ibu untuk jangka panjang itu sangat tidak baik untuk anak-anak kita ya. Nah kalau ibu apa namanya ibu Dinda sekarang kan lagi hamil nih ya. Ya, Ibu Dinda ini lagi hamil pertama ya Bu Dinda ya. Nah, nanti kalau sudah apa namanya sudah lahiran, nah itu pada usia 6 bulan harus ASI eksklusif ya Bu Dinda ya. Ya, kalau di apa IMD juga ya. IMD itu kalau bisa ini luar biasa sekali ya. Karena sekarang dianjurkan sekali kepada perawat ya untuk bidan-bidan juga kalau ibu-ibu melahirkan harus memberikan IMD juga ya, karena itu ada Permensosnya itu ya, ada permen peraturan pemerintah ya, kalau nggak salah saya nomor 33 tahun 2021 itu ya, itu kepada bidan-bidan ya yang apa di rumah sakit itu ibu-ibu yang melahirkan harus memberikan IMD kepada bayinya. Nah pada usia 6 bulan ke atas ibu-ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping ASI. Nah, ini diperkenalkan dulu seperti ini ibu-ibu ya. Nah, ini saya perkenalkan ibu-ibu ya, ini pisang ya, pisang ya. Juga ini pepaya ya, yang ada di kebun kita kan ibu-ibu ya. Nah, ini bisa ibu-ibu kalau Ibu Dinda nanti ya punya bayi. Nah, artinya pada usia 6 bulan ya Bu Dinda ya, kalau ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan ASI saja Bu. Tidak boleh yang lain-lain. Tidak boleh air putih, tidak boleh air madu, air apa aja, ya air tajin segala macam, nggak boleh. Yang jelas ibu-ibunya harus makan yang banyak, ya sayur yang banyak, buah-buahan yang banyak, ASINya akan melimpah. Dan ini diberikan kepada anak sampai usia 6 bulan. Nah setelah 6 bulan kita bisa perkenalkan pisang. Dengan bagaimana? Dengan mengeroknya ya. Ya mungkin seperti ini ibu-ibu. Bu Mel pasti udah tahu ya karena ada pengalaman ya. Nah kita buka seperti ini ya. Kemudian kita kerok ya, kita kerok, kita perkenalkan ke bayi kita sedikit-sedikit, jangan langsung habis ya, jangan langsung habis satu pisang enggak ya. Awalnya itu pertama aja dulu satu apa seujung sendok sedikit-sedikit ya, lama-lama nanti kita tambah ya. Nah begitu juga dengan pepaya, tapi jeruk belum Bu ya, jeruk belum bisa ibu berikan karena masih sensitif untuk lambung bayi ya ibu ya. Nah kemudian juga nanti pada usia-usia 7 bulan sampai 9 bulan ibu-ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping ASI ya, yang bergizi seperti yang disampaikan Bu Imel tadi ya, disaring ya, makanan yang halus dulu, makanan yang halus ya. Ini bisa ibu-ibu buat ya. Saya mohon kepada ibu-ibu dibuat ya ibu-ibu ya, jangan dibeli ya. Karena ada nasi tim yang dijual tinggal disiram pakai air panas doang kan ya. Nah ini jangan, karena di situ ada pengawetnya juga kita tidak tahu ya. Yang jelas itu tidak sehat untuk anak kita. Nah ini kita berikan, kita masak sendiri di rumah ya. Bisa dibikin bubur dulu ya, agak semangkuk gelas semangkuk kecil beras gitu kita bikin bubur ya. Kemudian sudah mau matang itu dimasukin sayur bayamnya ya, atau ditumis bayamnya, tapi nggak ditumis lah, direbus ya, direbus, hati ayamnya direbus, wortelnya mungkin direbus, nanti kita benyekkan dengan saringan ya. Nah itu nanti kita campurkan nanti masaknya dengan bubur ya, bubur. Bisa juga loh ibu ya, ASI ibu, kalau ASI kita penuh itu bisa diperah, itu bisa dijadikan kuahnya untuk bubur anak kita. Nah luar biasa ya, luar biasa. Nah ini bisa ibu-ibu pergunakan nanti ya, dimanfaatkan. Oke ibu-ibu sampai di sini ibu-ibu paham? Ya. Ada nggak yang punya pengalaman bikin menu makanan apa? Makanan untuk anak usia MPASI ini, makanan pendamping ASI ini, ada? Ibu Imel tadi ya? Ada Bu, karena saya juga udah 2 orang anaknya Bu. Iya. Salah satunya itu biasanya saya rutin yang cari yang murah-murah tapi bergizi. Iya. Gak harus mahal. Iya. Tadi contohnya bayam dicampur hati ayam dicampur wortel. Kemudian juga kemarin itu saya juga sempat beri anak saya itu
daun daun kelor Bu, karena daun kelor Iya. ada di rumah kan, Betul, tinggal iya, iya. petik aja Bu, nggak perlu biaya mahal daun kelor. Kemudian saya campur dengan, mumpung ada ikan di kolam Bu, saya ambil ikan nila Bu, saya campurin Iya. aja gitu Bu. Iya, Kemudian luar kita biasa ya. gitu, Bu. Terima kasih Ibu Mel ya, semuanya ibu-ibu ini bakal punya pengalaman. Bu Dinda sebentar juga punya pengalaman ya, Ibu Yola ya, dalam memberikan makanan anak kita. Nah sekarang mungkin dengan pengetahuan ini kita lebih selektif lagi ya ibu-ibu ya, artinya kita lebih memanfaatkan kepada bahan-bahan pangan yang ada di sekitar kita ya. Kita tidak usah lah yang mikir yang muluk-muluk, yang beli roti ini roti itu gitu ya, nggak usah. Tapi kita bagaimana memanfaatkan yang ada di sekitar kita tetapi banyak gizinya ibu-ibu ya, untuk tumbuh dan kembang anak kita, sehingga anak kita tumbuh cerdas, sehat dan tinggi ya, tidak stunting. Oke ibu-ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ya, udah paham ya ibu-ibu ya. Oke, jangan lupa nanti ada dibikin juga janji dirinya nanti ya, janji diri untuk materi kita selanjutnya. Apakah nanti ibu-ibu sudah memanfaatkan ya sumber daya alam di sekitar ini, sekitar tempat tinggal ibu untuk gizi anak kita? Apakah ibu-ibu sudah memanfaatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah? Oke ibu-ibu, demikian saja. Mungkin sebelumnya kita berdiri dulu yuk. Iya, kita berdiri dulu ya. Kita nyanyi apa ini? Bu Mel, ayo dong nyanyi. Bu Mel ini pinter ini. Nyanyi dong. Ada yang bisa nyanyi? Aduh, ayo dong. Kemarin udah bisa nyanyi ini ya. Ya. Nyanyi apa kita? Nyanyi apa? Ayo. Ini Bu, si Aulia, biasanya Aulia jago Iya. Bu. Kemarin aja kontes PKK kan lomba nyanyi. Iya, ayo Bu juara Aulia satu, ya. Bu. Iya, ayo Bu Aulia. Ya. Ada yang nyanyi kita apa dulu? Apa namanya? Yang ke sekolah itu loh Bu Mel. Ayo dong, nyanyi apa nih? Oke, sekarang kita nyanyi anak-anak aja deh ya. Nyanyi anak-anak saja kita. Nyanyi satu-satu ya, coba. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Oke ibu-ibu, ya silakan duduk kembali ibu-ibu ya. Ya, baik ibu-ibu. Saya berharap materi ini bisa ibu laksanakan di rumah ya, dan bisa ibu terapkan di tengah keluarga, dan kita semua berkomitmen untuk menciptakan anak-anak kita, bukan menciptakan ya, artinya kita memfasilitasi anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat dan tumbuh yang dengan gizi yang baik ya, sehingga dia tumbuh menjadi pintar, sehat dan cerdas. Demikian saja saya akhiri materi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.